Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih beribadah secara online, tetapi biarlah ibadah ini terus membuat kita menemukan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah gembala kita yang baik. Dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Ya syukur Engkaulah gembala kami yang baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari Bapak Ibu Saudara buka kedua tanganmu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekali katakan, sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Bersyukur buat penyertaan-Mu, bersyukur buat pemeliharaan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami seluruh jemaat Tuhan datang kepada Tuhan yang menjadi Bapa dan Gembala kami yang baik. Dan biarlah kami terus menjadi domba yang menuruti semua yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan sungguh Tuhan, kami rindukan, kami boleh menyenangkan hati-Mu senantiasa. Kau lihat hati kami, Kau lihat kerinduan kami.
Mari Tuhan, Kau basuh kami. Engkau bawa setiap kami menjadi hamba yang berkenan dan setia. Oh Yesus. Katakan basuh. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Sama katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Yesus, jamah basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Mari rindukan kemuliaan Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Katakan, aku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Ya Yesus Tuhan, Engkau Allah yang basuh kami dengan darah-Mu. Biarlah setiap kami terus menjadi hamba-hamba yang layak, hamba-hamba yang berkenan bagi-Mu. Haleluya.
ku. Engkau Allah yang dekat dengan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang berkorban bagi kami. Kami bersyukur buat semua itu Tuhan. Kami rindukan firman yang sebentar akan kami dengar. Terus membawa hati kami semakin dekat dengan Tuhan. Dan membawa diri kami terus tinggal di dalam Tuhan. Mengerjakan setiap perintah yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Engkau urapi kami semua yang mendengar. Engkau urapi semua jemaatmu yang hari ini beribadah bersama-sama. Hadirat Allah turun atas mereka. Berkat Tuhan limpah atas mereka. Sebentar kami akan dengar firman, urapi hamba-Mu. Dan kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bisa beribadah di rumah masing-masing. Tetapi sekali lagi itu bukan alasan untuk kita surut semangat, tapi justru membuat kita semakin bersemangat di dalam Tuhan. Renungan kita hari ini terambil dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan berikan kesempatan buat kami untuk merenungkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh menginspirasi, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan, ketangguhan, dan membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Urapi semua kami, urapi hamba-Mu, urapi umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang suka dengan judul khotbah, maka judul khotbah kali ini adalah Tuhan adalah Gembala yang baik. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 adalah satu bagian firman Tuhan yang sangat terkenal. Digambarkan bahwa Daud ketika dia menggembalakan kambing domba milik bapaknya, dia menggambarkan dirinya adalah domba dan Tuhan adalah gembalanya. Dia menggembalakan kambing domba milik bapaknya dan dia memperhatikan bahwa domba-domba itu sangat tergantung kepadanya sebagai gembala. Bagi seekor domba, gembala adalah segala-galanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 23 ini menegaskan kepada kita, kalau kita sudah punya Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengingini apa lagi. Seringkali yang membuat kita stres, tertekan, bingung adalah keinginan kita. Itu sebabnya dalam ayat yang pertama, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. The Lord my shepherd, I shall not want. Artinya kalau kita memiliki Tuhan sebagai gembala kita, maka kita tidak pernah akan mengingini apa-apa di dunia ini. Yang membuat sekali lagi, yang membuat kita stres, yang membuat kita tertekan, yang membuat kita bingung, yang membuat kita galau adalah segala keinginan kita. Dalam Mazmur pasal 23 ini,
kita akan melihat ada 4 bagian dari Tuhan adalah gembalaku. Kalau kita sudah memiliki Tuhan sebagai gembala, maka kita tidak akan pernah mengingini apa-apa lagi. Kenapa? Karena ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka kita akan memiliki tujuan hidup. Maka kita akan memiliki jaminan hidup. Maka kita akan memiliki pemeliharaan hidup. Dan kita akan memiliki keamanan di dalam Tuhan. Sore hari ini, kesempatan hari ini, kita akan belajar satu bagian lebih dahulu, yaitu life purpose, tujuan hidup. Ketika kita menjadikan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai gembala kita, gembala yang baik, maka Tuhan memberikan tujuan hidup. Dalam Mazmur 23 ayat 2 dan 3 dikatakan begini, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ketika Tuhan sebagai gembala kita, Ia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ia membimbing kita ke air yang tenang. Dan Dia mengarahkan kita ke jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ke jalan yang benar sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, kalau kita bayangkan domba dalam kumpulan domba, dalam kawanan domba, mungkin ada domba yang nakal. Dan domba yang nakal itu tidak mengikuti tuntunan dari gembalanya. Domba itu melihat bahwa di bagian lain, daerah yang dia jelajahi ada bagian yang mungkin menurut dia baik, mungkin menurut dia menjanjikan. Ketika dia mengarahkan kakinya melangkah ke sana, maka dia tidak akan pernah mendapatkan tujuan. Tujuan hidup domba itu ditentukan oleh sang gembala. Kalau kita dalam menjalani kehidupan kita, kalau kita menjalani hidup percaya ini tidak mempunyai tujuan hidup, maka kita akan bosan. Jadi orang yang tidak memiliki tujuan hidup, dia akan mengalami kebosanan. Hidup tampak membosankan. Mungkin dia masih beraktivitas, mungkin dia masih bekerja, mungkin dia masih ibadah seperti saat ini. Tetapi kebosanan menyerang dia. Kenapa? Karena dia tidak memiliki tujuan hidup. Orang yang tidak punya tujuan hidup, dia juga tidak akan puas dengan kehidupan yang dijalani. Hari ini banyak orang yang tidak puas dengan apa yang dia miliki. Hari ini ada banyak orang yang tidak puas dengan keluarga yang dia miliki. Hari ini ada banyak orang yang tidak puas dengan prestasi yang dia punya. Hari ini ada banyak orang yang tidak puas dengan harta yang sebenarnya cukup buat dia, bahkan banyak yang berlimpah. Tetapi mereka tidak puas dengan kehidupan. Kenapa? Karena mereka tidak punya tujuan hidup. Dalam masa pandemik hari-hari ini ada banyak orang yang mungkin juga kehilangan pengharapan. Karena tekanan ekonomi, karena tekanan situasi, karena tekanan kondisi yang membuat dia kehilangan pengharapan, tidak punya harapan. Kenapa orang mudah kehilangan pengharapan? Karena mereka tidak punya tujuan hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan gembala dalam hidup kita, pasti kita akan memiliki tujuan hidup. Kalau orang punya tujuan hidup, dia akan memiliki semangat hidup. Semangat hidup. Mungkin kondisi tidak baik. Mungkin dia hidup dalam tekanan. Tetapi orang itu akan tetap bergairah. Dia melihat hidup itu menyenangkan. Dia merasakan dan menikmati hidup. Dan kalaupun ada persoalan, ada tantangan tidak membuat dia putus asa. Tapi justru dia memiliki daya juang yang tinggi. Kenapa? Karena dia punya semangat hidup. Tujuan hidup akan membuat kita memiliki keyakinan hidup. Keyakinan hidup itu meneguhkan prinsip kita. Dan membuat kita memiliki hidup yang tangguh. Seperti Filipi 3 ayat 14 berkata begini. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita memiliki tujuan hidup, kita memiliki semangat hidup, kita memiliki keyakinan hidup. Keyakinan itulah yang membuat kita kuat. Keyakinan hidup itu yang membuat kita tangguh. Keyakinan hidup itu yang membuat kita terus bersemangat. Kalau kita punya tujuan hidup, maka kita akan memiliki sasaran hidup. Sasaran itu akan menjaga untuk kita tetap fokus dalam hidup. Menjaga arah hidup, tidak mudah bimbang, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terintimidasi, tidak mudah terhasut, tetapi fokus kepada tujuan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, karena itu marilah kita menjadikan Yesus Kristus tidak hanya menjadi Tuhan, tetapi juga gembala dalam hidup kita ini. Sebagai gembala yang baik, Tuhan akan memberikan tujuan hidup kepada kita. Satu hari ketika Abraham keluar dari kemahnya dan kemudian dia berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan sebuah tujuan hidup lewat janjinya, yaitu Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abraham dan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, kumpulan bangsa yang besar, dan dia akan memberikan sebuah tanah yang disebut dengan tanah perjanjian. Itu tujuan hidup yang Tuhan beri kepada Abraham. Tujuan hidup itu tidak dimiliki oleh Lot. Sehingga ketika Lot melihat bahwa lembah Yordan itu hijau, lembah Yordan itu subur, lembah Yordan itu menjanjikan, maka dia berpikir bahwa itu tujuan hidupnya. Lot berpikir kalau dia tinggal di lembah Yordan, maka dia akan semakin kaya, dan semakin kaya. Mari saya beritahu bahwa kekayaan itu bukan tujuan hidup. Kemakmuran itu bukan tujuan hidup. Kalau Tuhan memberkati kita, memberikan kemakmuran, itu puji Tuhan. Tapi itu bukan tujuan hidup. Ketika Lot menjatuhkan hatinya, pilihannya, dan dia berpikir bahwa lembah Yordan yang makmur, yang menjanjikan masa depan, itu sebagai tujuan hidup. Maka kita melihat ceritanya, bahwa Sodom dan Gomora yang ada di lembah Yordan itu dimusnahkan sama Tuhan. Apakah Lot kemudian punya masa depan? Tidak. Dia tidak hanya kehilangan harta bendanya, dia juga kehilangan istrinya yang menjadi tiang gara. Bahkan dia kehilangan masa depannya lewat anak-anaknya yang tidak diberkati oleh Tuhan. Karena itu mari kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Kembali kepada Abraham. Abraham menanti janji Tuhan itu bukan setahun, bukan 2 tahun. Abraham menantikan janji Tuhan tergenapi lewat proses yang panjang. Tapi dia bersabar, dia punya semangat, dia memiliki keyakinan, dan dia memiliki sasaran hidup bahwa tujuan hidupnya adalah janji Tuhan tentang keturunannya, tentang tanah perjanjian. Dan masa tua baru dia memperoleh janji itu, yaitu Ishak. Saudara, mari kita tetapkan hati kita untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala yang baik. Ketika Tuhan menjadi gembala yang baik, maka Tuhan akan memberikan tujuan hidup kepada kita. Bangsa Israel dituntun Tuhan keluar dari tanah Mesir melalui pimpinan Musa. Sebagai gembala yang baik, Tuhan membuat banyak mujizat. Sebagai gembala yang baik, Tuhan menuntun, mengarahkan, memberikan pemeliharaan. Sebagai gembala yang baik, Tuhan melindungi. Sebagai gembala yang baik, Tuhan menunjukkan jalan yang tepat bagi bangsa Israel. Mungkin hari ini kita sedang melalui jalan yang sulit. Kaki kita ketika berjalan mungkin terluka. Hati kita remuk karena banyak peristiwa yang tidak menyukakan kita. Tapi percayalah bahwa kalau Tuhan sebagai gembala yang baik dalam hidup, Tuhan akan menunjukkan ujungnya, yaitu rumput yang hijau. Karena itu temukan tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Temukan tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Temukan tujuan hidup Anda di dalam Tuhan. Contoh orang yang memiliki tujuan hidup. Rasul Paulus.
Rasul Paulus adalah seorang Farisi. Orang yang populer. Orang yang memiliki status sosial yang baik. Orang yang memiliki kekuasaan. Orang yang memiliki fasilitas. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik, maka Tuhan menunjukkan sebuah tujuan hidupnya, yaitu dia harus pergi kepada bangsa-bangsa lain, memberitakan Injil kebenarannya. Dan ketika dia memiliki tujuan hidup yang pasti di dalam Tuhan, dan dalam menjalankan tujuan hidupnya itu dia harus mengalami banyak kesulitan. Dia dicambuk, dia dipenjara, dia dianiaya, dia mengalami karam kapal, dia mengalami kelaparan, dia mengalami ketelanjangan, dia mengalami banyak hal yang susah, dilempari batu. Tetapi itu tidak pernah menyurutkan dia, mengecilkan hatinya, membuat dia putus asa. Enggak, tapi justru tantangan, kesulitan itu membuat dia semakin bersemangat, meyakini bahwa yang dia kerjakan adalah pasti di dalam Tuhan. Itu sebabnya dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 berkata begini, Paulus berkata begini, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kekasih Tuhan, Tuhan bukan hanya Allah yang maha kuasa, tetapi Dia adalah gembala yang baik bagi kita. Kita punya Allah yang juga gembala yang baik. Sayang kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan menikmati segala fasilitas yang Tuhan beri kepada kita, yaitu menjadikan Yesus sebagai gembala yang baik. Karena itu mari kalau kita sudah memiliki gembala yang baik, kita pasti akan memiliki tujuan hidup. Temukan tujuan hidup. Kalau Tuhan adalah gembala kita, maka kita tidak akan pernah menginginkan apa-apa lagi. Kita punya Tuhan, itu cukup bagi kita. Memenuhi semua kebutuhan kita. Memenuhi semua kebutuhan aspek hidup kita. Dan kebutuhan aspek kita yang pertama adalah tujuan hidup. Pada kesempatan-kesempatan berikutnya, kita akan membahas tentang kelengkapan pemenuhan Tuhan dalam hidup kita sebagai gembala yang baik. Amin. Renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan sungguh baik bagi kami. Engkau bukan hanya Allah yang maha kuasa, tetapi Engkau adalah gembala yang baik bagi kami. Engkau menuntun hidup kami. Engkau mengisi hidup kami. Engkau memenuhi seluruh kebutuhan kami. Dan Tuhan sudah memberikan tujuan hidup bagi kami. Supaya kami melangkahkan kaki kami di tempat yang benar. Di jalan yang benar. Sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sehingga kami mengalami segala kebaikan Tuhan. Padang gurun, padang rumput yang hijau. Air yang tenang. Dan jalan yang benar. Tuhan akan berikan kepada kami. Kalau kami mengetahui, memahami, memiliki tujuan hidup di dalam Tuhan. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang di rumah. Tuhan tolong mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Yang letih lesu berbeban berat Tuhan berikan semangat yang baru. Mereka yang menghadapi jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang dalam kekurangan Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Kami mau semakin bertumbuh dalam Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat kami dan Gembala yang baik. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan penghiburan perlindungan Roh Kudus, sejak saat ini sampai Maranatha,
Yesus Kristus datang kali yang kedua. Percaya berkata,